Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wanda Febrianti dari kelas 2 di psikologi. Saya di sini akan menyampaikan materi tentang cara berwudu. Sebelum itu, kita mau tahu apa itu wudu. Wudu yaitu salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Wudu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil. Ibadah itu contohnya yaitu sholat. Ini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan usap kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Sedangkan dari syariat, wudu adalah salah satu bentuk peribadatan kepada Allah Ta'ala dengan cara mencuci anggota tubuh tertentu dengan cara yang khusus. Sebagaimana diungkapkan dalam kitab Tauhid Al-Manhaji Al-Mazhab Syafi'i, yang artinya sebuah nama untuk menunjukkan pekerjaan yang berupa menggunakan air pada anggota-anggota badan tertentu disertai dengan niat. Wudu juga mempunyai syarat, rukun, sunnah, dan hal-hal yang membatalkannya. Mari kita ketahui itu semua. Syarat wajib wudu yang juga harus diketahui bagi umat muslim, diantaranya yaitu 1. Beragama Islam. 2. Humanis atau orang-orang yang sudah mengetahui mana perbuatan yang benar dan mana perbuatan yang salah. 3. Tidak beradas besar. 4. Menggunakan air yang suci dan mensucikan. 5. Tidak ada sesuatu yang menghalangi air sampai ke kulit. Wudu juga mempunyai sunnah. Di antaranya yaitu membaca basmalah ketika memulai wudu, menggosok gigi, mencuci kedua telapak tangan, berkumur dan membersihkan hidung, mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga, mendahulukan anggota tubuh bagian kanan, membasuh atau mengusap tiap-tiap anggota wudhu sebanyak 3 kali, dan membaca doa selesai wudhu. Nah, di sini kita akan membahas lebih dalam tentang rukun wudhu, karena rukun wudhu merupakan syarat sah kita bersuci dengan cara berwudhu. Rukun wudhu ini ada 6, yaitu niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Keenam itu semuanya harus dilaksanakan dengan berurutan dan tidak ada yang boleh tertinggal. Jika salah satunya tertinggal, maka ibadah tersebut tidak akan sah. Nah, kita belajar tentang niat wudhu. Niat wudhu merupakan posisi paling penting dalam melaksanakan suatu ibadah. Niat adalah menyengaja suatu perbuatan yang berbarengan dengan perbuatan yang dimaksud dan disunahkan untuk melafalkan. Niat wudhu dilakukan saat seseorang membasuh muka yang pertama kali. Bacaan niat wudhu yaitu nawaitu wudu'a li raf'il hadasil asghari fardhu lillahi ta'ala. Rukun wudhu yang kedua yaitu membasuh muka. Ketika kita membasuh muka, itu harus dilakukan dengan sempurna agar wudhu kita juga sempurna dan salat yang kita lakukan akan diterima dengan sempurna. Ketika kita membasuh muka,
Maka semua bagian muka dipastikan harus terkena basuhan. Jika kamu memiliki cambang, maka itu harus dipastikan terkena air. Jika kamu mempunyai jenggot, maka itu harus disunahkan untuk menggosok-gosokkannya agar air yang digunakan berwudu sampai ke kulit yang terbentuk dengan jenggot. Rukun wudu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan sampai siku. Yang harus Anda perhatikan adalah ketika Anda membasuh kedua tangan, Anda harus memastikan bahwa kerutan-kerutan ada di siku tersebut sudah terkena air wudhu. Hal ini karena biasanya terdapat kerutan-kerutan kulit yang jika tidak dilihat secara seksama akan terlewatkan begitu saja, dan ini akan mengurangi kesempurnaan wudhu kita. Selanjutnya, rukun yang keempat yaitu membasuh sebagian kepala. Menurut mazhab Syafi'i, membasuh sebagian kepala ini bisa hanya bagian ujung rambut, di bagian manapun, tidak diharuskan keseluruhan rambut, akan tetapi disunahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala. Ini dikarenakan jika seseorang mengatakan saya memegang kepala, bisa saja memegang rambut sebelah kanan atau sebelah kiri atau sebelah belakang. Ini yang dinamakan mengusap sebagian dari kepala menurut mazhab Syafi'i. Rukun wudhu yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ketika kamu membasuh kedua kaki, yang harus kita perhatikan adalah di antara jari kaki satu dengan jari yang lain itu terdapat sela-sela dan biasanya tidak terkena air karena ada benda-benda yang menghalangi ataupun disebabkan karena ada lipatan kulit, sehingga hal ini harus kita perhatikan supaya air mengenai kaki dengan sempurna. Selanjutnya adalah memastikan bahwa seluruh kaki terkena air wudhu, karena terkadang ada sebagian orang yang tidak memperhatikan yang di bagian tumit. Rukun wudhu yang keenam yaitu tertib atau mengerjakan secara berurutan. Tertib adalah mendahulukan hal-hal yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu dan mengakhiri hal-hal yang seharusnya diakhirkan. Dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 6 dijelaskan bahwa wudhu dimulai dengan membasuh wajah, kemudian kedua tangan, yang dilanjutkan sebagian kepala dan membasuh kaki. Rukun ini sesuai dengan sabda Nabi yang memerintahkan kita untuk memulai suatu ibadah sesuai dengan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal-hal yang membatalkan wudhu yaitu 1. Keluarnya sesuatu dari dubur atau yang dimaksud dengan buang angin atau buang air besar. 2. Buang air kecil. 3. Menyentuh alat kelamin. 4. Hilangnya akal karena tidur nyenyak, pingsan, mabuk atau gila. 5. Laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersentuhan hingga mengenai kulit tanpa adanya penghalang atau penutup kain. Nah, berikut adalah contoh tata cara berwudu yang benar. Membaca niat wudhu. Nawaitu wudhu ali rofil hadasil ashori fardhu lillahi ta'ala. Nah, kemudian kita membasuh kedua telapak tangan sebanyak 3 kali dan disunahkan memulainya dengan tangan kanan terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita berkumur dan menghirup air sebanyak 3 kali dan jangan lupa mengeluarkan airnya ya. Langkah selanjutnya yaitu membasuh muka. Membasuh muka dilakukan sebanyak 3 kali menurut sunnah yang diajarkannya. Mengusap kedua tangan. Kita mengusap kedua tangan sebanyak 3 kali, mulai dari telapak tangan hingga siku. Tidak ada yang boleh terlewatkan. Langkah selanjutnya yaitu mengusap kepala dan kedua telinga.
dan disunahkan untuk mengusap seluruh bagian kepala. Ini dilakukan sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kedua kaki. Ini dilakukan sebanyak 3 kali dan dimulai terlebih dahulu dari kaki kanan. Dan dipastikan bahwa seluruh kaki terkena air wudhu. Karena terkadang di bagian tumit itu kurang diperhatikan dan tidak terkena air wudhu. Yang terakhir yaitu membaca niat selesai wudhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.